sejahtera untuk kita semua. Dalam pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi pengertian, ciri-ciri, hal-hal, dan contoh-contoh dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil belajar. Ciri-ciri dan hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Fleksibel dalam pengajaran. 2. Penekanan pada keragaman peserta didik. 3. Tujuan yang sama. 4. Penilaian berkelanjutan. 5. Beragam tugas dan produk akhir. Hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Mengenali kebutuhan dan karakter peserta didik. 2. Menyusun rencana pembelajaran. 3. Menyediakan sumber daya yang beragam. 4. Membuat kelompok yang dinamis. 5. Penilaian formatif yang berkelanjutan. 6. Pengembangan strategi yang personal. Dan yang terakhir, latihan keterampilan dalam memanajemen waktu. Contoh yang relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pengelompokan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sedang berkembang, mulai berkembang, dan mahir. Pengelompokan peserta didik. 1. Kelompok peserta didik dibagi berdasarkan kelompok yang baru berkembang. Kelompok ini membutuhkan perhatian dan treatment yang khusus karena butuh perhatian yang lebih banyak. Yang kedua, kelompok yang pemahamannya sedang berkembang. Kelompok ini membutuhkan perhatian yang lebih tetapi tidak secara mendetail. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mahir. Kelompok ini hanya kita membutuhkan mengkonfirmasi dan memberikan motivasi yang lebih. Kedua, pemilihan tugas. Peserta didik dapat memilih tugas sesuai minat dan keterampilannya. Contohnya membuat video, poster, dan presentasi. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pemilihan ruang. Peserta didik dapat mengatur tempat duduk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada saat berdiskusi, peserta didik dapat mengatur meja dan kursi dalam posisi melingkar. Sementara untuk pembelajaran teori biasa, peserta didik dapat duduk sesuai tempat duduk masing-masing supaya pembelajaran menjadi lebih tenang dan terarah. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengakomodasi minat, keterampilan, dan bakat peserta didik yang beragam. Dengan menerapkan strategi pembelajaran ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta memperhatikan kebutuhan setiap individualisme peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam.